Cek, cek. Bisnis dan teror. On. Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Re di channel Mistis dan Teror. Semoga kalian di rumah baik-baik saja dan dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya, dan diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya akan menceritakan tentang sebuah desa yang memiliki ustadz. Dia sering menyembuhkan orang-orang di sana dan banyak tamu yang berobat ke sana. Akan tetapi ustadz ini meninggal karena ilmu-ilmu yang menyerang ustadz ini. Sebelum lanjut ke videonya, marilah kita berdoa agar terhindar dari makhluk tak kasat mata, dan jangan lupa subscribe. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Berdoa selesai. Langsung saja ke ceritanya. Ustadz ini adalah seorang pendatang di desa tersebut. Dia berasal dari salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur. Nah, ketika sampai di desa ini, Ustadz ini seringkali mengobati orang-orang di sana, yaitu entah dia diganggu oleh makhluk gaib atau pengobatan yang lain. Sering berbuat baik tanpa bayaran yang sudah ditetapkan, yaitu seikhlasnya, entah itu berapapun akan diterima oleh ustadz itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Nah, ketika sudah 1 bulan, tetangga di sana semuanya iri, yaitu karena kesuksesan ustadz ini. Banyak tamu dari berbagai kota yang berobat ke sini. Nah, di sana ini ustadz mulai dibenci, terutama tetangga yang memiliki ilmu gaib, yaitu seperti ilmu hitam, karena ya bertolak belakang antara ustadz dan para dukun di sana. Nah, dukun ini dia seperti mempunyai aliansi, yaitu antara dukun-dukun di sana, karena emang dari dulu tidak ada pengobatan seperti ustadz di sana, yaitu kebanyakan dukun-dukun. Jadi orang dulu pergi dukun, yaitu dengan ilmu-ilmu seperti itu, pengobatan yang tidak jelas dan ya tidak kelihatanlah secara medis. 1 bulan ustadz ini mengalami sakit. Nah, anaknya membawa ke salah satu puskesmas di daerah tersebut. Akan tetapi ketika dicek semuanya normal-normal saja. Tapi ustadz ini tidak bisa bangun, dia hanya tertidur. Dia seperti menggeram saja. Diajak bicara ya sudah agak kaku. Nah, 1 bulan kemudian sembuh ustadz ini. Lalu bilang sama anaknya, janganlah kamu bermusuhan dengan tetangga di sini. Akan tetapi anaknya, kenapa sampai bicara seperti itu, Pak?
Nah, di sini ini banyak ilmu-ilmu gaib yang sering menyerang rumah kita. Tapi kita tidak boleh memusuhi mereka. Berjalan lagi pengobatannya sampai 2 bulan, 3 bulannya Ustadz ini sakit lagi. Sakitnya itu sangat parah sehingga dokter menyarankan untuk ke rumah sakit umum. Akan tetapi Ustadz ini meninggal di rumah sakit tersebut. Nah, ketika sudah almarhum Ustadz ini, otomatis tidak ada pengobatan di sana. Ketika tahlilan 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari, datanglah seorang guru dari Ustadz tersebut, dari pesantren. Dia nyelawat ke anaknya. Lalu guru itu bilang ke anaknya, yang sabar, gak usah bermusuhan di sini. Iya, saya mengerti. Ini kiriman-kiriman dari ilmu santet seperti itu. Nah, kamu gak boleh bermusuhan di sini. Dan ketika anaknya menemui guru dari Ustadz ini, dia mencoba mengasihkan sebuah amplop, yaitu amanat dari bapaknya yang seorang Ustadz ini. Ini bapak saya nitip surat buat jenengan. Nah, ketika dipegang sama guru itu, lalu dia membuka. Oh iya, saya tahu di sini banyak ya yang tidak suka sama bapakmu, apalagi Ustadz di sini kayaknya tidak disukai. Tapi kamu jangan putus asa. Mungkin saya akan langsung menemui orang ini nanti malam. Saya boleh menginap di sini. Nah, dan anak itu ya silahkan kalau mau menginap di sini. 7 hari ketika tahlilan, guru ini menginap di situ sekitar jam 12 malam dengan ya muridnya 2 orang, bertiga membacakan doa di tempat itu. Ketika membacakan doa, mungkin entahlah agar netral di sana tempatnya. Ketika membaca doa di ruangan tamu, seorang guru ini dan muridnya, datanglah 2 orang yang mereka tidak dikenal menggedor-gedor itu. Bapak silakan pergi dari tempat ini kalau tidak mau terjadi sesuatu dengan Bapak. Lalu guru ini dengan tenang, sebenarnya bapak-bapak ini berhenti, apalagi usianya sudah 70 lebih sepertinya. Udahlah, jauhi ilmu seperti itu, bertaubatlah. Seorang guru ini sakti, jadi ngerti kalau ada ilmu seperti itu. Tapi 2 orang ini tidak mau berubah, malah menyerang guru ini. Tanpa menyentuh, guru ini langsung roboh. Ketika roboh, dia bangun lagi. Nah, ketika itu udah tenang di sana. Pergi 2 orang ini, entah itu kemana. Tapi guru dan muridnya ini 2, kita jangan di sini dulu, kita pulang ke pesantren. Akan tetapi anak dari bapak Ustadz ini, Pak, Bapak mau kemana ya? Kok mau pergi dari sini? Saya ada kepentingan yang mendesak harus pergi dari tempat ini. Nah, nanti kalau ada orang meninggal di sini, tolong kamu nyelawat seperti biasa dan ikut prosesi penguburannya. Lalu guru ini pergi ke pesantrennya, pulanglah. Akan tetapi sampai di salah satu pesantrennya, dia mengumpulkan para santrinya untuk mengaji. Ketika itu anggap 8 hari setelah meninggal mengaji, dan di desa itu ada 4 orang yang meninggal bersamaan.
yaitu orang yang sering mengobati orang-orang di sana dulu dengan ilmu hitam. Dia mati berempat secara bersamaan, tepat malam itu juga. Nah, ternyata kemungkinan besar ya yang membunuh Ustadz itu mereka berempat. Tapi kita tidak boleh saling menuduh karena ilmu hitam itu tidak ada buktinya, karena emang tidak kasat mata. Nah, sekian dari cerita dari mistis dan teror saya Re. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.